sore. Kemudian kelompok Galilea. Hadir. Hadir, Pak. Hadir Saya Pak. Galilea. Semoga tidak banyak yang mewakili ya. Kemudian kelompok Nasaret. Dari tadi saya belum lihat Oma Yongki. Oma Sudi. Tadi hadir sebentar tapi menghilang lagi, Pak. Oh, oke. Iya. Bagaimana Mbak Nana atau siapa tadi yang memandu lagu dan memulai? Pak Nanang sudah menyediakan kalau nggak salah, Pak. Dari hostnya Pak. Oke. Sudah ya, sudah. Berarti kita, apakah sudah waktunya untuk kita memulai? Kalau sekarang ini waktu kita sudah lewat beberapa menit ya Bapak Ibu ya. Sudah lewat 10 menit nih. Pak Nanang mengenai waktu berapa lama Pak Nanang? 40 menit Pak, biasa Pak. 30 menit, Pak. Oke. 30 Gimana? menit. Kita mulai saja Bapak Ibu. Ya. Boleh? Oke. Iya baik, mari kita siapkan waktu hati kita sejenak. Kemudian kita awali dengan nyanyian. Monggo Pak Nanang dibukakan lagu untuk ada gangguan apakah ini? Oke, iya. Lagu. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu Kami Puji dengan riang. Ada musik ya. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, setia hati kami bukan kabut dan gelita, kebimbangan telah lenyap, bersuka yang abadi di sinar-Mu menyerang. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milik, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Ya, Bapak Ibu, boleh dimatikan mic-nya. Mari kita awali di dalam doa kita.
Bacaan kita terdapat di dalam bacaan menurut Injil. Tuhan Yesus Kristus pada pasal yang ke-5, Injil Yesus Kristus pasal yang ke-5 pada ayat 13 sampai Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 17. Matius ayat 16, sorry. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16. Matius 5 ayat 13 sampai ayat 16. Saya akan membaca untuk kita semua. Beginilah bunyi Injil Tuhan Yesus Kristus. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus, dan berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidup setiap hari. Ya. Bapak, Ibu, jemaat, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, kita bersyukur ya pada hari ini kita telah memasuki atau menjalani Minggu Prapaskah yang kedua. Ya. Di Minggu Prapaskah yang kedua ini luar biasa, puji Tuhan banget. Kita bisa melaksanakan satu meeting Zoom di dalam persekutuan doa yang meliputi kelompok Galilea, kelompok Nazaret, majelis jemaat, dan bahkan teman-teman atau anggota persekutuan yang lain yang berkesempatan hadir, dan kita bisa jumpa pada sore hari ini dengan tetap semangat dan sukacita. Saya membawakan sebuah renungan firman yang bacaannya sudah kita baca bersama-sama. Kamu adalah garam dan terang dunia. Iya, Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kita berjumpa dengan satu konteks di mana Yesus ketika itu mengajarkan banyak orang dalam satu kesempatan yang kita sebut dengan khotbah di bukit. Matius 5 sampai Matius pasal 7 menceritakan hal itu. Nah, Bapak Ibu, kekasih Tuhan, tugas untuk menggarami atau tugas untuk menerangi atau menghadirkan, kita sering mendengar, kerajaan Allah di tengah dunia ini. Dunia dengan segala keduniawian, dengan segala situasi, dengan segala keadaan, sebagai cerminan misalnya dunia dengan segala kegelapan dunia, keduniawian dunia. Bahkan dalam keadaan yang boleh bisa kita katakan pada saat-saat seperti ini, juga jangan-jangan dunia sedang kering dengan kasih. Begitu ya. Nah, kalau kita melihat dalam kehidupan umat manusia sebagai orang-orang percaya umat Tuhan pada masa kini, mari kita ingat-ingat firman Tuhan dalam Mazmur berkata,
usia orang itu kan paling lama 70 tahun. Iya kan? Kalau di hari itu 25.510 hari. 25.550 hari itu kalau dibagi 365 hari, maka jadinya itu 70 tahun. Nah, itu kira-kira seperti itu kondisi atau keberadaan bahwa keberadaan kita adalah kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan. Kita perlu untuk mendalami atau memaknai atau juga kita perlu untuk merespon itu, kesempatan itu dengan kita berefleksi tentang kehidupan kita. Artinya bahwa kita sadar bahwa Tuhan pasti mempunyai maksud, Tuhan mempunyai tujuan dalam hidup kita. Dengan waktu kita yang begitu dikatakan terbatas sekalipun, pasti Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Sebagaimana kita umat manusia pun juga punya maksud, punya tujuan dalam hidup yang kita jalani kan Bapak Ibu. Misalnya, kalau kita membuat kursi, kita menjadikan itu sebagai tempat untuk kita duduk. Kalau kita membuat itu meja, itu maka meja itu sebagai tempat untuk barangkali juga menyajikan makanan dan lain sebagainya. Kompor untuk memasak dan seterusnya. Nah, kalau misalnya fasilitas-fasilitas lain, mobil dan sebagainya itu juga menjadi sarana transportasi bagi kita. Jadi sesuatu yang kita alami dalam hidup kita ini, yang kita rasakan, yang kita jalani, pasti ada tujuan. Itu manusia loh Bapak Ibu. Kalau manusia saja mempunyai tujuan, apakah Allah menciptakan kita, menghadirkan kita dengan segala batasan waktu yang Ia berikan? Apakah Allah juga tidak mempunyai tujuan dalam hidup kita? Pasti Allah punya tujuan. Nah, Allah punya tujuan dan itu berlaku kepada setiap orang kita sebagai buah dari ciptaan Allah. Nah, Bapak Ibu, jemaat, saudara-saudara kekasih Tuhan. Kalau Allah itu punya maksud dan Allah itu punya tujuan, dan pasti tujuan itu sesuai dengan firman-Nya. Bukan sesuatu yang tiba-tiba, sesuatu yang instan, atau sesuatu yang tanpa rancangan. Enggak, Allah punya tujuan. Demikian juga dalam hidup kita. Pasti sesuai dengan firman. Sebagaimana tadi yang firman Tuhan katakan. Bagaimana kita bisa menggerami, bagaimana kita bisa menerangi dunia ini? Bagaimana caranya? Di tengah-tengah COVID-19 yang kita hadapi, kita alami bersama-sama. Bagaimana kita bisa menerangi, bagaimana kita bisa menggarami. Firman Tuhan mengajarkan kita. Tidak ada cara lain yang dapat kita lakukan. Kita harus mempunyai satu kerinduan untuk apa? Untuk menanggalkan, dapat dikatakan meninggalkan segala bentuk perkataan, sikap, kebiasaan, keduniawian. Dan sebaliknya, apa yang harus kita lakukan? Pasti perbuatan baik, perbuatan yang bermanfaat. Bukan hanya bagi diri kita, tetapi apakah yang baik itu dan bermanfaat itu juga terasa dalam kehidupan di sekitar kita. Mulai di dalam keluarga, lingkungan di mana kita ada, profesi apapun yang kita geluti dan kita gumulkan. Harus kita lakukan di tempat-tempat di mana kita bekerja, di mana kita berusaha, di mana kita bergereja, dalam lingkup-lingkup apapun, dalam lingkup konteks masyarakat umum. Itu berarti sesungguhnya mengatakan dan mengingatkan kepada kita bahwa kita
memiliki jati diri sebagai anak Tuhan yang telah menanggalkan kedagingan dan hal-hal yang fana, kita akan berhadapan dengan satu pergumulan. Kita harus mempunyai komitmen untuk apa? Tidak mudah menjadi pribadi yang tawar hati, tidak mudah menjadi pribadi yang cepat pesimis, tidak mudah menjadi orang-orang yang diliputi oleh keadaan takut yang tanpa alasan-alasan yang jelas misalnya. Perkataan-perkataan juga bukan mudah untuk mengatakan sesuatu yang mencerminkan rasa iri hati atau dusta atau rasa dengki, bahkan fitnah. Nah, dalam situasi seperti ini, bagaimana kita mampu untuk mengubah keadaan dunia yang diliputi dengan keadaan yang saya katakan tadi, yang dapat saja kita jumpai dan dapat saja terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita ingat, kita telah diubahkan oleh Yesus. Kita mempunyai karakter, kita mempunyai gaya hidup. Dan pasti karakter dan gaya hidup itu Paulus mengatakan bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kehidupan kita dilandasi oleh firman Tuhan, maka menggarami ataupun menerangi, dan itu menjadi gaya hidup kita, pasti kita akan mengatakan dan sadar penuh, bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi karena iman kita, bahwa Allah di dalam Kristus hadir dimanapun kita berada. Kita menyatakan sikap, kita menyatakan tindakan sebagai buah dari iman. Nah, bagaimana caranya? Cara pandang kita jauh ke depan. Bagaimana caranya? Cara pandang yang jauh ke depan itu bukan cara pandang yang kosong. Fokus dan perhatian kita ke depan. Enggak bisa sesuatu yang selalu berbalik ke belakang. Tetapi harus jauh ke depan. Fokus kita jauh ke depan. Sebab apa yang menjadi masa lalu itu bukan sesuatu yang terus mengekang kita untuk melangkah maju. Masa lalu bukan untuk menjadi sesuatu yang dapat kita ratapi atau bahkan kita tangisi. Nah, oleh sebabnya itu, Bapak Ibu dan jemaat kekasih Tuhan, kalau kita mempunyai cara pandang kita yang bersifat jauh ke depan, maka yang terpenting dalam hidup kita, gaya hidup itulah yang harusnya mewarnai kehidupan kita dan terus mendasari langkah kita untuk melakukan tugas pelayanan, bahkan sampai saat-saat ini, di tengah-tengah COVID-19 pun, kita punya semangat spirit yang terus menyala untuk melihat ke depan. Artinya, kita akan bertanya pada diri kita setelah dalam situasi ini kita lewati, apakah dalam melangkah ke depan, kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang terus-menerus menjadi garam atau menggarami atau menerangi kehidupan persekutuan kita yang berdampak bagi sesama kita di dalam keluarga ataupun di tengah-tengah tugas dan pelayanan hidup kita masing-masing. Dari hari lepas hari, lahir dalam cara kita berpikir, lahir dalam cara kita berkata-kata, dan bahkan lahir dalam cara kita berbuat. Nah, kita punya keyakinan, Bapak Ibu jemaat, saudara-saudara, percayalah dan tekunlah menantikan Tuhan sepanjang umur waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Berserahlah kepada Tuhan, Bapa kita yang baik, yang pengasih, penyayang, pengampun, panjang sabar, dan limpah kasih setianya. Sebab Ia adalah Allah yang selalu memelihara, bahkan mencukupkan apa yang menjadi pergumulan kita. Percaya, Allah mencukupkan
apa yang menjadi kebutuhan kita. Menggarami, menerangi dunia ini yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan yang barangkali akan menjadi sesuatu yang Bapak Ibu lihat di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu, dan sebuah solusi yang juga dapat dipraktekkan dalam kehidupan bersama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, baik. Puji Tuhan. Mari silakan membuka mic-nya, dinyalakan kembali Bapak Ibu, dan saya akan mengajak kita untuk kembali menyanyi untuk merespon firman Tuhan tadi, ya. Mari kita nyanyikan dulu satu lagu. Pak Nanang akan membantu kita untuk memandu lewat slide untuk pujian kita. Kami puji dengan riang. Di dunia yang penuh dunia yang bait yang kedua. Saya bantu ya. Ya Bapak Ibu, mic-nya bisa dimatikan. Saya akan memandu kita untuk bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur waktu yang Engkau berikan dan dapat kami manfaatkan. Sekecil atau sesederhana apapun itu, kami percaya ketika kami melakukannya dengan hati yang bersyukur, dengan kemuliaan nama Tuhan yang menjadi utama dalam hidup kami percaya segala sesuatu adalah sukacita yang besar yang Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih Bapa.
Pada kesempatan hari ini, hamba-Mu juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan di rumah masing-masing ataupun yang tengah melaksanakan atau mengikuti Zoom meeting ini. Kami percaya Bapa, apa yang kami lakukan sesungguhnya menggambarkan satu kerinduan isi hati kami yang dalam, yang haus akan kebenaran firman-Mu, yang haus akan kesempatan berjumpa di dalam persekutuan, dan pada saat ini melalui media yang dapat dibagikan oleh tim multimedia GKI Cilacap, biarlah telah membuka sebuah ruang di mana kami dapat memanfaatkan segala sesuatu dengan baik. Firman Tuhan menolong kami agar kami dengan semangat untuk menggerami, menerangi adalah betul-betul menjadi warna bagi hidup kami. Dalam keadaan apapun juga kami tetap percaya bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, yang mengerjakan segala tugas-tugas pekerjaan, tanggung jawab yang juga menentukan dan menghadirkan kami di tengah-tengah kehidupan keluarga. Biarlah kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang lain. Bapa dalam surga, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa bagi setiap mereka yang tidak berkesempatan untuk atau tidak sempat mengambil bagian di dalam satu pertemuan meeting Zoom yang boleh kami lakukan, yang kami jalani ini. Tuhan mengetahui segala aktivitas mereka. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Tuhan menuntun mereka dalam segala hal. Pada waktu-waktu kesempatan yang lain, mereka boleh juga mengambil waktu untuk bersekutu bersama Tuhan, berdoa, dan terus-menerus menyerahkan kehidupan ini dalam tangan kasih Tuhan. Bapa dalam surga, demikian juga segenap persekutuan anak-anak Tuhan, para lansia, ataupun juga segenap saudara-saudara kami di rumah masing-masing, ataupun juga yang berada di luar kota dimanapun, atau mungkin juga mereka sedang ada dalam perjalanan di jalan, ataupun juga di alat sarana transportasi, atau juga mereka yang dengan persekutuan keluarga yang mereka jalani. Tuhan kiranya menolong supaya hidup mereka senantiasa adalah hidup yang terus bersyukur kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan yang selalu mereka nikmati dan rasakan, dan ada waktu dan kesempatan kelak untuk berjumpa dalam persekutuan yang boleh kami lakukan pada saat-saat seperti ini. Bapa dalam surga, terima kasih dalam seluruh pergumulan hidup kami, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, bahkan aktivitas kami masing-masing yang kami lakukan dan kami kerjakan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dan kami kerjakan itu sebagaimana kami melakukan dan mengerjakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Seluruh doa dan syukur kami pada hari ini dengan berbagai pergumulan hidup kami masing-masing, kami taruhkan dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kepadamu kami mengucapkan syukur. Terpujilah nama Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu, sebetulnya saya mau meminta kalau bisa masih ada waktu, kita nyanyikan satu lagu lagi kalau masih bisa. Apakah ada permintaan mau menyanyikan lagu apa? Boleh, Oma Yongki sudah mempersiapkan barangkali. Oh, lagu apa sih? Lagu apa? Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Gimana? Ya, saya yakin. Oke, kita nyanyi bersama ya Bapak Ibu ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Oke, 1, 2, 3. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya Pemimpinku
tetap tenang teduh. Tiap Tahu ku tersayangi ke tempat tinggiku yang hingga sekali aku tiba ke tempat surga yang bakal. Mari kita mohon berkat Tuhan ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Tiap langkah hidup kami, Engkau yang mengaturnya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus, memberkati kehidupan setiap saudara. Menerangi hidup saudara untuk menjadi terang bagi dunia. Dan terus-menerus memancarkannya. Dan terus-menerus menghadirkan garam dunia di tengah-tengah kehidupan dimanapun saudara berada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Oke, persekutuan kita sudah selesai. Barangkali kita konfirmasi waktu dulu. Apakah masih ada waktu Pak Nanang dan Mbak Lisa? Masih ada waktu. Berapa menit kah? Karena kita baru pertama kali, jadi ini sama Zoom ya. Kita dikasih hadiah sama Zoom bisa lebih dari 40 menit. Lebih dari 40 menit ya. Ya. Silakan kalau mau ngobrol-ngobrol. Baik. Barangkali berkaitan dengan persekutuan Sabtu sore, ya kita berharap juga akan bertemu seperti ini. Bersyukur kalau nambah ya. Bisa Sabtu nambah. pagi kali Pak. Sabtu pagi, sore. sore. Sabtu pagi. 2 pagi. 2 pagi. Iya, Kamis sore, 2 Mas. pagi. Harapannya barangkali juga Pak Kumpul mempersiapkan untuk Kamis depan dan Sabtu depan. Jadi jadwalnya itu sudah termonitor lewat warta begitu ya. Bagaimana Pak Biantoro? Pak Ketua? Hilang ya. Menghilang ya. Hilang. Ya. Barangkali Pak Kumpul bisa memberi info untuk hal-hal teknis menyangkut Kamis depan dan Sabtu depan. Iya, mungkin nanti kita akan mulai mewartakan kalau tiap Kamis jam 6 sore dan juga Sabtu 2 pagi jam 6 pagi ada persekutuan Setengah 6 Pak. Oh ya, yang doa pagi 5:30 ya Pak, 5:30 ya. Kasih ke nomor Pak. Ya, mungkin mulai besok bisa kita mulai masuk di warta jemaat. Oke. Ya, mungkin begitu Pak Kosel teknisnya Pak. Oke, terima kasih. Iya, untuk bagaimana supaya teman-teman yang di apa itu namanya kelompok Galilea dan Nasaret bisa bergabung, lebih antusias bergabung begitu, ataukah juga dari lansia? Barangkali ada info-info, silakan dari Oma Tantri mungkin bisa dihidupkan mic-nya. Ya, baru beberapa yang punya link Zoom ya Pak ya. Mungkin Bu Tantri yang kira-kira Bapak Ibu yang masih membutuhkan bantuan, mungkin kira-kira siapa yang bisa membantu, monggo silahkan. Yang seperti mungkin kelihatannya Pak Wardoyo atau siapa. Ya. Iya, Pak Wardoyo kemarin kan Nana janji mau downloadin aplikasi, tapi Nana belum pulang, Pak Renggo. Oh ya, ya, ya. Pak Haryanto juga belum. Pak Arianto belum ya. Ya, nanti mungkin yang bisa membantu. Bisa langsung ke ini aja ke multimedia. Nanti Ya, biar kami bantu. betul. Ya. Sip. Mantap. Ya, ya.
Berarti untuk hal-hal teknis barangkali tim multimedia bisa membantu ya Pak Nanang ya. Bisa. Siap itu. Ini Bude Multimedia. Yumar aja belum gabung ya, padahal kemarin Mbak Aceh mau ikut gabung ya, mau bukaan buatkan lingsum ya. Sudah Bu. Udah, Bu, Yumar itu sudah Bu ada, Yumar. hanya suaranya belum didengar. Bu Narto dan Bu Yumar suaranya belum dibuka, di mic-nya dibuka. Oh, kok di sini Pak Mana nggak ada ya Bu? Oh, udah, ya sudah. Sudah. Oh, Tapi pengen dengar suaranya nih. Pengen dengar Suaranya. suaranya Bunda dan Bu. Pak Narto, Bu Narto, tadi Pak Narto masih pakai You Can See tadi. Pakai kaos singlet. Lagi dolan. Mana Pak Narto ini? Ya, seksi sekali ya Mas Awan. Mic-nya ditutul ya, seksi sekali. Halo Pak Narto. Ya, sumuk ya. Pak Narto Ya. sumuk mana? Ditutul ke layarnya Pak Narto. Mic-nya Mic-nya dibuka Pak kalau mau bicara. Ada gambar mic ditutul Pak. Ya. Pojok itu warna merah Pak. Buka jadi warnanya Gambar mic ditutul, tulisan mutenya ditutul. Bude. Suaranya pelan-pelan. Pak Narto tuh di layar ditutul, terus ada gambar mic ditutul. Tutul apa, Pak? Ya. Tutul tuh macan. Tutul nganggo pipolet. Macan. mic itu Mic tutul siji. Pencet Pak. Pencet aja. Mic tutul macan. Dipencet biar warnanya. Kalau warnanya sudah buka itu berarti. Mohon maaf Bapak Ibu, saya bantu sebentar ya. Untuk Bu Yumar dan Pak Narto, nanti ada pemberitahuan untuk tulisan unmute, tolong diklik. Di sebelah kanan. Ya, tolong diklik itu. Kayaknya Pak Wawan rumahnya dekat sama Pak Narto, tolong ke sana Pak Wawan. Tolong diklikin. Tolong diklik. Ditutul deh. Tutul apa nih? Yang paling khususan. Aja ngomong ditunjuk kabeh bingung. Sudah, Tertutulis siji bener. Nek Nono ditutul macan. Orang nono sing tunjuk apa nih? Nah, gue wis bener gue wis metu. Sudah keluar. Halo Pak Narto. Sing tunjuk mana? Wis. Orang Sungguh ya, Pak. Itu Bu Yumar sana udah keluar ya? Iya. Pak Narto seksi sekali. Wis. Sungguh Pak Wawan. Ojo ditutul meneh. ya. Anu koreksi ya. Koreksi. Gue mau waktu pujian, dengerin. Waktu pujian suaranya ragna, nanti double. Iya, maklum Pak. Balapan. Ya iyalah, wong banyak orang. Itu kurang belum clear ini. Waktu pujian, lho ki mana sing diilokke sing di Ya. jadi balapan, sing lanang wedon padha wae. Jadi balapan. Karena Pak Renggo menjelaskan. Oh, Ya, ya. aku arep melu pujian dadi la ora iso wong kena. Anu sing ndi bener sing arep sing Ojo melu Pak Puji, Pak. Ojo melu Pak Puji. Ini Pak Narto Pak Renggo menjelaskan. Ini kita kan tidak tatap muka ya, kita secara virtual, jarak jauh. Jadi kecepatan WiFi, kecepatan internetnya masing-masing itu beda, Pak. Jadi terus ya pasti tidak mungkin akan seperti kalau kita menyanyi paduan suara di gereja, Pak. Tidak mungkin bisa padu. Padahal kita sudah mencoba, Mbak Melisa sama Mas Nanang sudah dipandu pakai sunscreen, discan screen. Apalagi kalau tidak ada sunscreen, tidak ada dipandu dengan musik atau apa, lebih anu lagi. Itu pun baru pertama kali ini kayak kami juga tetap tidak bisa padu Pak Narto. Ya mohon maaf karena memang jarak jauh itu. Iya. Ya, gitu. Makanya saya tadi mau mengikuti mau pujian tapi kok ngarep buri, kok kayak Iya. balapan. Aku lagi sing bener ya itu aja. Ini hanya koreksi aja. Mbak Ya, mungkin makasih. Ya. Ya dibatin bae nyanyi nih Pak yang bae ya dibatin nyanyi nih.
Oh, nyanyi kok kayak balapan ke priwe iki double siji dhisik Itu keri Mbak kan. Melisa, Bu Jumar suaranya belum keluar itu. Barangkali mau menyampaikan. Oh ya ya. Iya, iya. Ya udah oke. Narto kangen kepengen nyanyi bareng-bareng. Ya, ya. Lah iya kan eneng teke kan iso diwaca lho, malah dibaca kan Ya bisa wes. mengerti. Ngesuk Oke. kumpul, ngesuk kumpul ya, sama Pak Narto nyanyi bareng. Aku Mas Wawan mangsane wis tuwa lah aku. Wis melu wis tua. Mana sing nom lah. Ya. Kita foto Ada ya. doa makan nggak? Yo. Foto Bapak. Kita foto yuk, kita foto. Betul. Ya, Melisa silakan. Kita foto ya. Oke. Semuanya senyum. Yuk, tuaan Om. Tuan Om. Kameranya tolong dinyalakan semua. Bapak Ibu mohon kamera. Yuk. Mbak Ana. Selamat sore Bu Maya. Saya izin live dulu ya. Saya sudah mengikuti dari tadi kok, Pak. Iya, Ya. cuman belum nampak gambar fotonya ya. Kelihatannya Bu Jumar ini mau Ngomong belum ya. iya belum Apa belum bisa bisa. host bisa Bapak, Ibu, menghidupkan punya Bu Saya Jumar mohon nggak? izin live dulu ya Bapak Ibu. Mohon pamit Ya, dulu. ya, yuk silakan. Tuhan memberkati. Ya. Tuhan berkati. Udah Kak? Bentar saya aba-aba. Hitungan ketiga ya. Ibu Maya mau dinyalakan kameranya? Hitung, Ti. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Ditahan. Jangan bergerak. Ya, sudah boleh bergerak. Sudah boleh bergerak. Terima kasih. Bapak-bapak, Ibu Kasih. semuanya. Sore. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih sampai bergabung lagi di hari Sabtu jam 5.30 waktu Indonesia Barat. Demikian ya Bapak Ibu. Oke, Tuhan berkati. Oke, Tuhan Makasih Pak memberkati. Nanang, Melisa. Oke. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Monggo kalau mau ngobrol. Masih nyala. Iya. Oh, udah mati. Langsung habis baterainya. 50% sendiri loh. Sampai Zoom 1 jam, 50% baterainya. Terima kasih Bapak Ibu. Belum. Ya. Terima kasih, Pak. Oke ya.
Belum pada. Aja dimainin. Dia mainin cucu. Nah. Biar tiap hari papa sebut. Oh iya. Anak dong. Iya. Jangan pakai suara. Itu aja. Mbak Ana. Iya, Mbak Ana. Itu tadi. Bapak, Ibu-ibu semuanya, kita sudah sampai di sini ya. Dadah, sampai ketemu besok lagi. Doa pagi jam 5:30 hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati.